Kelompok 3. Kepribadian dan nilai. Apa definisi dari kepribadian? Menurut Gordon Allport, struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat dan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat. Oleh karena itu, struktur dan dinamika kepribadian itu pada dasarnya adalah hal yang sama. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Faktor lingkungan. Dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan sekitar seperti keluarga, tempat tinggal, pertemanan atau pekerjaan. 2. Faktor identitas. Dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren orang tua kandung. Indikator tipe Myers-Briggs MBTI. 1. Ekstrovert dan introvert. 2. Perasa dan intuitif. 3. Memikirkan dan merasakan. 4. Menilai dan menerima. 5 besar model kepribadian. Kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah orang yang sangat berhati-hati, bertanggung jawab, teratur dan dapat diandalkan. Ekstraversi. Ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Keramahan. Merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Stabilitas emosional. Kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Mereka cenderung tenang dan percaya diri. Namun ada juga yang cenderung gugup, cemas dan depresi. Keterbukaan pada pengalaman. Mereka adalah orang yang sangat terbuka kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. 3 kepribadian yang tidak diinginkan. Dark triad. Machiavellianisme, individu yang pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Narsisme. Seseorang yang memiliki rasa berlebihan akan kepentingan diri, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Psikopat. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain, dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal jika tindakan mereka menyebabkan bahaya. Salah satu contohnya yaitu bullying. Sifat dan kepribadian lainnya yang relatif dengan perilaku organisasi. Evaluasi inti diri. Orang yang memiliki evaluasi inti diri positif menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungan. Pengawasan diri. Pengawasan diri menjelaskan kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Kepribadian proaktif. Mereka dengan kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi dibandingkan yang lain beraksi pasif terhadap situasi. Kepribadian dan situasi. Kejelasan. Tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Konsistensi. Tingkat di mana petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Batasan. Tingkat di mana kebebasan individu untuk bertindak dibatas oleh kekuatan di luar kendalinya. Konsekuensi. Tingkat di mana tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi. Teori aktivasi sifat. Teori aktivasi sifat adalah sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Teori kekuatan situasi dan aktivasi sifat tidak hanya mempengaruhi satu sama lain, tetapi mereka juga berinteraksi satu sama lain. Nilai. Nilai mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar dan nilai cenderung relatif stabil dan bertahan. Nilai memberikan fondasi mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi. 2 jenis nilai menurut Milton Roca. Nilai terminal. Merujuk pada hasil akhir yang diinginkan seperti kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, kebaikan, kedamaian dunia, dan arti hidup. Nilai instrumental. Merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai seperti otonomi, harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan serta orientasi sasaran. Teka-teki di balik pembunuhan seorang perempuan pengusaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat, berinisial I30, serta penculikan anak korban, AK 17 bulan, mulai terungkap. Pelaku pembunuhan berinisial HK 21 dan MA 14 yang merupakan 2 karyawan baru di tempat usaha milik korban. Mereka ternyata menyimpan dendam,
Keduanya diduga sakit hati karena korban mengomentari kinerja mereka yang dianggap kurang baik. Korban juga disebut bakal memotong gaji bulan pertama kedua pelaku. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan masalah gaji dan terkait dengan perlakuan korban, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Perkataan korban itu diduga membuat HK dan MA sakit hati. HK kemudian menyusun rencana pembunuhan itu dan menjalankan bersama MA pada hari kelima mereka bekerja, yakni Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Gajinya sebulan itu akan dikasih 1,25 juta rupiah. Tapi pas lihat kerjanya mungkin enggak bagus. Korban menyampaikan, "Ya sudah kalau begini kerjamu. Nanti kamu saya gaji saja 1 juta rupiah," kata Eko. Setelah selesai menjalankan rencananya, HK dan MA mencuri barang berharga milik korban I. Barang yang diambil berupa ponsel dan uang senilai Rp950.000. Culik anak agar tetangga tak curiga selepas merampas nyawa dan barang berharga I. HK dan MA pun turut menculik anak korban. Keduanya berdalih bahwa A dibawa karena kerap menangis setelah I tewas bersimbah darah. Karena anak korban A terus menangis, tersangka HK dan anak MA memutuskan membawa, kata Hengki. Dalami lagi keterangan pelaku, Hengki mengungkapkan bahwa penyidik tak langsung mempercayai keterangan kedua pelaku mengenai motif pembunuhan dan penculikan tersebut. Penyidik masih akan mendalami keterangan HK dan MA, dengan melibatkan tim ahli psikolog forensik. Kami akan melibatkan psikolog forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini, ujar Hengki. Sementara itu, Eko mengatakan bahwa pelibatan psikolog forensik diperlukan untuk menggali latar belakang kejadian tersebut dari keterangan kedua pelaku. Sebab, dalam proses pemeriksaan, HK dan MA tampak tak merasa bersalah karena telah menghabisi nyawa I, sekaligus menculik anaknya. Jadi untuk menggali latar belakang kejadian atau permasalahan yang menyebabkan pelaku sakit hati, hingga tega melakukan pembunuhan tersebut, ujar Eko. Kesimpulan, kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara nilai mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar dan nilai cenderung relatif stabil dan bertahan. Nilai juga memberikan fondasi mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi. Pada studi kasus yang diangkat menunjukkan adanya hubungan dengan salah satu kepribadian yang tidak diinginkan, dark triad, yaitu psikopat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Eko, yaitu para pelaku HK dan MA tampak tak merasa bersalah karena telah menghabisi nyawa korban, sekaligus menculik anaknya. Berdasarkan apa yang pelaku lakukan dapat digolongkan bahwa pelaku memiliki kepribadian psikopat primer.